periode kedua full Anda menjabat anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Komisi B, yang kalau tidak salah ini kaitannya dengan pertanian dan pendapatan ya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Mas Fathur di Komisi B ini sebagai wakil rakyat? Masyarakat ini begini, kebutuhan pupuk untuk dapil 1 ini berapakah? saya kurang paham kalau pembagian wilayah masing-masing. Cuman yang pasti, selain pupuk, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan khusus dapil 1 dalam bidang pertanian? pupuk juga, yaitu alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian. Ya. Sejauh ini apa yang sudah Mas Fathur lakukan untuk menyediakan alat-alat pertanian yang tadi dibilang modern gitu kan? Itu apa yang sudah diupayakan, dilakukan? Kita ketahui bersama bahwasanya Saudara, Pilkades tahap 2 di Kabupaten Bangkalan sudah selesai. Dan Alhamdulillah di hari H tanggal 10 Mei tahun 2023 kemarin, Pilkades tahap 2 di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Bagaimana dengan Pilkades tahap 3? Apa yang perlu diperbaiki? Dan suara rakyat yang bagaimana yang harus disuarakan agar tidak sampai terjadi gesekan, pertumpahan darah, rekomendasi yang tidak digubris, P2K, DPLT Bupati, TF, PKD, dan banyak sekali persoalan-persoalan di Pilkades tahap 2 kemarin ini. Bagaimana dengan Pilkades tahap 3? Apa yang perlu disuarakan? Apa yang perlu direvisi? Dalam hal ini, saya mengundang Mas Fathur Rozi, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang sekaligus Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bangkalan. Langsung saja saya sapa, kabar baik Mas Fathur? alhamdulillah baik, Sehat ya? sehat. Saya ucapkan selamat datang di 0% Podcast dan terima kasih sudah hadir di 0% Podcast. Mas Fathur sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tentunya menjadi penyambung lidah suara-suara rakyat, khususnya di Dapil 1 di Kabupaten Bangkalan ini. Apa yang perlu diperhatikan? Apa yang perlu disuarakan untuk menuju ke Pilkades tahap 3 di Kabupaten Bangkalan agar tidak terjadi kemelut, semeraut, dan juga pertumpahan darah seperti Pilkades tahap 2 ini? Adakah suara rakyat yang perlu disampaikan, Mas Fathur? Terima kasih Saudara Bedrus atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di podcast 0% ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh calon kepala desa yang sudah terpilih di 147 desa di Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan semua kepala desa yang sudah terpilih ini bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, bisa memenuhi janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakatnya pada saat kemarin sosialisasi. Apa yang perlu disuarakan, Kak? Tentunya sebagai anggota DPRD Anda mendengar suara-suara dari rakyat, khusus di Dapil 1, di dapilnya Mas Fathur ini untuk menuju ke Pilkades tahap 3. Apa yang perlu diperbaiki dan diperhatikan, baik itu dari Perbu atau apa begitu? Kalau untuk tahap 3 ke Kecamatan Socah khususnya ya, Kecamatan Socah itu sudah clear semuanya. Clear yang bagaimana maksudnya? Selesai semua. Di tahap 3 ini ada sekitar kurang lebih 15 desa yang akan melaksanakan. Namun kita ketahui bersama bahwasanya Pilkades tahap 2 ini penuh dengan problem yang membuat kita semua ini berpikir keras untuk bisa menyelesaikan, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Lah sebenarnya menurut saya Mas Badrus, ini harus kita suarakan bersama kepada pemerintah pusat
agar pemerintah pusat ini bisa mereview undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala desa ini. Mulai dari pembatasan calon, karena pembatasan calon ini juga menjadi masalah sebenarnya, di mana pembatasan calon ini kadang dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, panitia pilkades itu barangkali harus kita evaluasi juga, karena permasalahan-permasalahan yang ada itu juga mayoritas disebabkan oleh ketidaknetralan panitia. Secara aturan, Mas Badrus, bahwasanya panitia pemilihan pilkades itu dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa. Ya, terus? Sehingga panitia pemilihan kepala desa bertanggung jawab kepada BPD, bukan kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bupati, kemudian panitia kabupaten dan juga DPMD hanya sebagai fasilitator. Setujukah Anda dengan panitia yang dibentuk oleh BPD? Pembentukannya setuju, cuma pertanggungjawabannya saya yang kurang setuju. Seharusnya yang terbaik menurut Mas Fathur, pertanggungjawabannya ini kemana? Karena pilkades mulai adanya Undang-Undang Nomor 6 2014 ini dan Permendagri serta PP yang mengatur itu menyatakan bahwasannya pilkades ini harus serentak dan dibiayai oleh pemerintah. Oke, berarti pertanggungjawabannya terhadap pemerintah daerah. Anggarannya memang harus dipenuhi oleh Pertanggungjawabannya tadi tidak setuju kalau pertanggungjawabannya terhadap BPD. ya, paling tidak harus ada keterlibatan dari pemerintah. Kan memang ada keterlibatan nggak? Dari mana? Dari pemerintah. Dari mananya? Dari DPMD, dari TFPKD. Hanya fasilitator. Jadi tidak punya wewenang apa-apa. Yang terjadi fakta di lapangan, Mas Badrus, bahwa pemerintah selalu berusaha untuk menyelesaikan semua permasalahan di 147 desa ini. 147 apa 149? 149 awalnya. Kemudian ada 2 desa yang tidak direkomendasi oleh pemerintah daerah dengan berbagai macam alasan, sehingga sisa 147. Tidak menyelenggarakan pilkades berarti 2 desa tersebut. Tidak menyelenggarakan pilkades. Kalau tetap menyelenggarakan pilkades dengan biaya urunan, nah, itu baru saya dengar kemarin bahwa ada salah satu desa katanya sih walaupun tidak dilaksanakan dijadwal oleh pemerintah daerah 2 desa ini, namun ada salah satu desa yang melaksanakan dengan biaya sendiri. sah nggak kalau menurut Mas Fathur? Secara aturan, karena sudah jelas pilkades ini harus serentak dan dibiayai oleh pemerintah. Itu undang-undang. Ya, urusan sah tidak sahnya itu. Oke, begini. PLT Bupati dalam hal ini Bapak Muhni ya menyampaikan H-1 atau H-2 di media itu bahwa dari 149 dikurangi 2 jadi 147. Kan begitu. Sifatnya rekomendasi bukan diskresi yang saya temukan beritanya itu. Rekomendasi tersebut apakah berhak dipatuhi oleh P2KD atau tidak, atau bagaimana yang Mas Fathur pahami? Sehingga kalau tidak berhak dipatuhi rekomendasi itu berarti sah dong, walaupun biaya urunan, kan begitu. Kalau rekomendasi itu diberikan oleh pemerintah, Bukan diskresi ya, bukan diskresi, rekomendasi diberikan kepada desa-desa yang bermasalah, yang ada masalah, kemudian difasilitasi oleh pemerintah daerah, kemudian hasil
keputusan dari pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait DPMD dan panitia kabupaten, ini akhirnya pemerintah daerah mengeluarkan rekomendasi yang diberikan kepada panitia. Namun lagi-lagi karena panitia ini tidak bertanggung jawab terhadap pemerintah, maka rekomendasi itu tidak serta-merta harus dipatuhi. Faktanya Pilkades kemarin banyak panitia ini yang diberikan rekomendasi oleh pemerintah daerah namun tidak dipatuhi. Ya. Ada sanksi enggak ketika tidak mematuhi itu? Ada nggak selama ini yang Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Enjoy aja kok. Baik. Kalau dari Perbup, tadi dari Permendagri dan peraturan di atasnya, di atas Perbup yang perlu direvisi dan diperhatikan menurut Mas Fathur, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang sekaligus Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bangkalan ini adalah soal pembatasan calon. Yang kedua, panitia Pilkades yang harus netral, kan begitu. Kalau dari Perbup Pilkades tahun ini adalah Perbup tahun 2022. Saya tidak begitu paham semua isi yang ada di Perbup itu karena memang saat ini saya ada di Komisi B, itu menjadi domain teman-teman Komisi A sebenarnya. Namun ada pasal yang saya sangat kurang sepakat sebenarnya dengan Perbup ini, di mana karena ada pembatasan calon, kemudian ketika salah satu desa itu calonnya lebih dari 5 harus dilakukan uji kompetensi dan dilakukan scoring. Lah di Perbup itu muncul scoring yang baku, artinya semua mulai dari jabatan itu nilainya baku, terus ijazah, sedangkan undang-undang di atasnya tidak ada penilaian di situ. Sehingga Mas Badrus, bisa saya sampaikan, dengan adanya Perbup yang ada scoringnya ini, mudah bagi orang-orang yang ingin memanipulasi undang-undang ini. Kenapa begitu penting untuk merevisi soal scoring ini kalau menurut Mas Fathur? Agar orang-orang yang ingin memainkan pasal ini tidak dengan mudahnya menghitung dari rumah. Kalau tidak ada scoring, akhirnya ini kan bias pasal ini. Baik, Mas Fathur sekarang di Komisi B, Komisi B. 2 periode menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Periode yang pertama di Komisi A kalau nggak salah. Ya, di Komisi Berarti A. paham betul itu. Saya periode 2014-2019 3 tahun sebagai anggota Komisi A. Iya, berarti kan paham betul. 2 tahun sebagai wakil ketua. Tadi bilang kalau ini bukan ranahnya Komisi B. Di periode pertama Anda kan Komisi A. Ya. Berarti paham betul dong. Tidak salah juga dong saya nanya ke Mas Fathur dong. Kalau sedikit paham iya, cuman ada banyak pasal-pasal yang sudah sedikit lupa. Oke, baik. Di periode kedua ini Anda di Komisi B, begitu kan? Dan sebentar lagi tahun 2024 ini sudah pemilihan lagi nih, Mas. Insya Allah. Ya. Dan harapan saya mundur. Mundur apa maju nih? Lebih baik mundur kayaknya. Lebih baik mundur untuk tidak mendaftar. Bukan, pemilunya yang mundur. Oh, pemilunya yang mundur. Karena pusat kan menginginkan mundur. Ya kita sepakat sebenarnya. Berarti sudah mendaftar sebagai bacalek ya, bakal calon legislatif. Di periode kedua full Anda menjabat anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Komisi B, yang kalau tidak salah ini kaitannya dengan pertanian dan pendapatan ya. Di Komisi A, saya nggak mau jauh-jauh ke Komisi A deh. Difokus di Komisi B dulu di periode yang sekarang ini. Apa sih yang sudah dilakukan
oleh Mas Fathur di Komisi B ini sebagai wakil rakyat? Masyarakat ini begini, Dek. Jadi yang diharapkan oleh masyarakat adalah bagaimana kita mendengar keluh kesah dari masyarakat. Kalau dari pertanian, kita mengambil salah satu mitra di Komisi B ya, pertanian misalnya. Simple sebenarnya. Fokus dua aja dulu. Ya. Pertanian sama pendapatan. Apa nih yang Pertanian sudah dilakukan? misalnya. Petani ini tidak muluk-muluk permintaannya. Yang penting mereka adalah bagaimana ketika mereka ini sudah musim tanam, ketersediaan pupuk itu harus dilayani. Kan begitu. Kemudian daerah-daerah pertanian ini bagaimana masyarakat ini bisa bercocok tanam dengan efektif dan efisien. Karena sekarang ini sudah banyak alat-alat pertanian yang modern. Oke. Kebutuhan pupuk untuk dapil 1 ini berapa, Kak? Saya kurang paham kalau pembagian wilayah masing-masing. Cuman yang pasti untuk Kabupaten Bangkalan tahun 2023 ini kalau tidak salah sebesar 30.000 kayaknya. 30.000 ton. Ya. Oke. Apa yang sudah dilakukan selain mengawal ketersediaan pupuk tadi? Mas Badrus mungkin juga melihat beberapa di tahun kemarin sempat terjadi demo besar-besaran itu karena terjadi kelangkaan pupuk. Itu sudah kita bahas, sudah kita selesaikan. Lah, ketika ada demo besar-besaran yang dilakukan oleh salah satu tokoh kepala desa itu, kita langsung datangi ke Pupuk Indonesia. Mendatangi Pupuk Indonesia, ternyata alasan dari Pupuk Indonesia waktu itu karena mampuan Pupuk Indonesia menyuplai pupuk ke semua daerah. Karena waktu itu kebutuhannya serentak. Makanya kita beberapa kali melakukan rapat bersama instansi, bahkan juga difasilitasi oleh salah satu anggota DPR provinsi waktu itu. Akhirnya kita sudah membuat komitmen dengan Pupuk Indonesia bahwa setiap musim tanam kita minta pengiriman jangan sampai telat. Atau waktu itu kita sempat guyon ke Pupuk Indonesia, kalau memang untuk menyuplai pupuk ke semua daerah ini kekurangan armada, yang penting ada MOU kan, kita siap untuk menyiapkan armadanya. Tapi nyatanya kadang sering telat aja ini, Kak. Sampai hari ini enggak. Iya. Sampai hari ini saya pastikan tidak ada keterlambatan sampai hari ini. Kemudian juga kemarin itu ada indikasi penyelewengan, sehingga untuk tahun 2023 ini ada kebijakan baru dari Dinas Pertanian yang kita putuskan bersama. Jadi semua masyarakat yang akan menebus pupuk subsidi kepada kios itu harus minta tanda tangan mengisi buku saku ibaratnya itu ke kelompok tani. Lah kelompok tani ini laporannya langsung ke pertanian, sehingga data di pertanian ini, data dari kelompok tani itu nantinya akan disondingkan dengan data distributor kepada kios. Selain pupuk, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan khusus Dapil 1 dalam bidang pertanian? Pupuk juga yaitu alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian. Ya. Sejauh ini apa yang sudah Mas Fathur lakukan untuk menyediakan alat-alat pertanian yang tadi dibilang modern gitu kan? Itu apa yang sudah diupayakan, dilakukan? Kita ketahui bersama bahwasanya di Soca itu bisa dipastikan sapi sudah tidak dipakai untuk pertanian itu. Gitu kan? Sekarang tidak ada masyarakat bercocok tanam ini menggunakan sapi. Kalau dari infrastruktur memang karena kita ini 2 tahun
seluruh dunia ada pandemi. Tentunya selama 2 tahun itu pula anggaran terkuras untuk itu. Sehingga hari ini banyak infrastruktur yang rusak. Tapi untuk Kecamatan Socah kan hanya sebagian. Itu pun tahun ini sudah ada sebagian yang akan diperbaiki, terutama jalan kabupaten. Oke, baik. Kembali lagi ke Pilkades, Kak. Pilkades tahap 2 sudah selesai. Alhamdulillah, di hari H tidak sampai ada gesekan, benturan, gejolak, pertumpahan darah, dan yang lain sebagainya. Sebagai kesimpulan, apa nih yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat menuju ke Pilkades tahap 3 ini? Berikut juga apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat sebagai bacalek di tahun 2024? Apa nih? Yang pertama dulu. Pertama, saya minta pemerintah ini harus tegas. Selain tegas? Selain tegas, ya saya berharap ada review di pemerintahan pusat. Sehingga kalau saya sih tidak hanya berpikir bagaimana tahap 3 ini berjalan dengan baik, karena tahap 3 ini hanya 15 desa, tapi bagaimana periode selanjutnya Pilkades ini lebih baik dari yang kemarin. Pilkades selanjutnya diharapkan lebih baik dari Pilkades tahap 2 ini. Pilkades tahap 3 yang dimaksudkan oleh Mas Fathur, begitu. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton podcast ini. Semoga ini bermanfaat ya. Saya doakan Mas Fathur semoga sehat, Amin. Sukses selalu, dan terus menyuarakan suara-suara yang penting untuk disuarakan dari rakyat, khususnya Dapil 1 di DPRD Kabupaten Bangkalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Mas Fathur. Terima kasih.